Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Rahmawati dalam mata kuliah konsep dasar fisika. Untuk topik kita hari ini, kita akan membahas tentang benda dan sifatnya. Ya, sebelum masuk ke topik kita hari ini, kalian harus mengetahui terlebih dahulu kemampuan akhir yang diharapkan. Ya, jadi untuk kemampuan akhir yang diharapkan dalam materi benda dan sifatnya, yaitu mahasiswa mampu menelaah definisi materi atau benda. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis macam-macam wujud dan sifat materi atau benda. Lalu, mahasiswa mampu memberikan contoh perubahan wujud materi atau benda. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis sifat bahan dan kegunaannya. Ya. Oke, sebelum kita mempelajari tentang wujud benda, ada baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian benda. Oke, benda merupakan materi yang tersusun atas partikel-partikel. Berdasarkan wujudnya, benda dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke. Mari kita lihat bersama-sama contoh masing-masing benda tersebut. Ya, yang pertama adalah benda padat. Ya, contoh benda padat antara lain ada meja, sapu, lemari, penggaris, roda, sepatu, cangkir, dan lain-lain. Selanjutnya, benda cair. Ya, jadi benda cair ini contohnya adalah minyak goreng, kecap, air putih, dan susu. Oke, yang ketiga ada benda gas. Ya, jadi benda gas dapat dijumpai sebagai contohnya adalah asap, balon, dan gas LPG. Oke, setelah kalian mengetahui macam-macam wujud benda, sekarang kita akan mempelajari tentang sifat-sifat benda tersebut. Iya. Yang pertama adalah benda padat. Ya, jadi benda padat di sini memiliki beberapa macam sifat. Yang pertama itu memiliki berat. Ya, artinya di sini benda padat bisa diukur beratnya. Ya, baik itu melalui timbangan maupun alat ukur lainnya. Lalu yang kedua, tidak berubah bentuk jika dipindahkan. Ya. Lalu yang ketiga, sifat benda padat yang lain adalah bentuk tetap. Ya, tidak mengikuti bentuk wadahnya. Selain itu, benda padat juga ada yang wujudnya keras, ada yang juga yang lunak. Ya. Benda padat dapat berubah wujud, ya, jadi berbagai macam, bisa berubah menjadi bentuk cair maupun bentuk gas. Ya. Bentuk dapat berubah jika benda padat mendapatkan perlakuan tertentu. Ya. Selanjutnya, sifat benda cair. Ya, antara lain dalam keadaan tenang atau seimbang, benda cair permukaannya akan rata. Ya. Lalu yang kedua, bentuk benda cair dapat berubah bergantung pada wadahnya dan jumlahnya tetap. Ya. Selanjutnya, benda cair dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ya. Lalu benda cair juga dapat menekan ke segala arah. Ya. Selain itu, benda cair dapat meresap ke dalam celah-celah kecil. Ya. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang sifat benda gas. Ya, jadi benda gas ini memiliki bentuk dan ukuran berubah, artinya tidak tetap. Ya, seperti gambar di bawah ini. Ya, di mana ada yang meniup balon ya. Jadi kalau bentuk balon yang berbeda akan menghasilkan bentuk balon yang berbeda juga. Ya, selain itu benda gas juga dapat menekan ke segala arah dan juga dapat menaruhkan benda lain. Ya, baik. Sekarang kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Ya, jadi benda dapat berubah wujud menjadi 6 macam, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Ya, yang pertama mencair. Ya, jadi mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Contohnya adalah es yang mencair jika dibiarkan di udara terbuka. Selain itu contohnya adalah margarin yang meleleh jika dipanaskan dan lilin yang meleleh jika dipanaskan. Oke, yang kedua adalah membeku. Jadi membeku di sini adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah terbentuknya agar-agar ya dari serbuk agar-agar yang dipanaskan ya
setelah dibiarkan mendingin akan berubah menjadi agar-agar yang bentuknya padat, ya. Selain itu juga coklat batangan, ya, dan es batu. Oke. Yang ketiga, perubahan wujud ketiga adalah menguap. Ya, jadi menguap di sini ada perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Ya, contohnya kain jemuran yang kering. Ya, jadi kain yang sebelumnya basah akan kering jika terkena matahari, di mana air yang ada pada kain itu akan menguap. Ya, lalu juga ada parfum yang disemprotkan, ya juga akan mengeluarkan gas. Ya, lalu air rebus yang mendidih. Ya. Oke, selanjutnya perubahan wujud keempat adalah mengembun. Ya, jadi mengembun di sini adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Contohnya adalah embun pada daun. Ya. Ya, jadi embun di sini biasanya terjadi pada pagi hari, ya. Jadi pada pagi hari di tepi-tepi daun akan muncul embun ya. Karena ada keluar cairan ya. Cairan yang keluar dari hidatoda, tepi-tepi daun, ya. Lalu yang kedua ada juga contohnya adalah embun pada gelas yang berisi air es atau air dingin. Selain itu juga embun pada kaca mobil. Ya. Lalu perubahan wujud kelima adalah menyublim. Ya, jadi menyublim di sini adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Contohnya adalah kapur barus padat yang mengecil setelah dibiarkan di udara terbuka. Lalu contoh berikutnya adalah es kristal padat yang mengecil setelah digunakan di dalam minuman. Oke, yang terakhir adalah perubahan wujud benda mengkristal. Ya, jadi mengkristal di sini adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Contohnya adalah bunga es pada lemari es, seperti yang terlihat pada gambar. Ya, lalu adalah gula yang bentuknya seperti kristal ya, dan juga ada salju. Jadi ketiga contoh ini adalah contoh perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam sifat bahan dan kegunaannya. Jadi, secara garis besar, bahan pembentuk benda dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu logam, karet, plastik, kertas, kayu, dan kaca. Ya, baik. Jadi pengelompokan bahan pembentuk benda ini berdasarkan perbedaan sifatnya. Ya, yang pertama logam. Ya, jadi logam itu sifatnya itu kuat, ya mudah dibentuk dan dapat menghantarkan panas dengan baik. Ya, contoh benda yang dihasilkan dari bahan logam antara lain pagar sekolah, sendok dan garpu serta penggorengan. Ya, lalu yang kedua ada bahan yang terbuat dari karet. Ya, jadi sifat bahan karet ini kuat dan lentur serta tidak tahan api. Ya, contoh bendanya adalah ban mobil, balon, dan bola. Lalu ada kaca. Ya, jadi sifat bahan kaca ini adalah kedap air serta tembus cahaya. Contoh bendanya adalah gelas dan piring, daun jendela, serta spion. Ini adalah contoh dari logam ya, seperti koin uang ya, koin uang logam, lalu ada rantai dan sendok. Ya, lalu di sini ada contoh dari bahan karet ya, seperti karet gelang, ban mobil, ya karet pada jendela mobil. Oke, lalu tadi bahan kaca. Ya, jadi kaca ini merupakan bahan dasar pembentukan berbagai macam benda ya, seperti kaca mobil, kaca pada akuarium, serta kaca pada cermin. Oke, ini kayu. Jadi kayu dapat dibentuk menjadi berbagai macam benda ya, seperti lemari, sendok ya, serta ini apa nampan. Oke, lalu plastik ya. Jadi plastik di sini bahan plastik dapat sebagai bahan dasar pembentukan berbagai macam benda seperti ember dari plastik, kursi plastik, serta botol minuman dari plastik. Oke, sekian dan terima kasih telah menyimak materi dari Ibu dari awal hingga akhir. Ya, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.